ada 3 strategi bagaimana cara Anda mengambil KPR di tahun 2025 ini. Nah, mengapa saya buat konten ini? Jadi di tahun 2025 ini, seperti kita tahu, ini masa-masa yang tidak mudah bagi kita semua. Karena banyak berita yang mengatakan bahwa ekonomi lesu, terus kemudian ada ancaman PHK, dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi, Anda ingin tetap merealisasikan pembelian rumah pertama Anda. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan ada 3 strategi untuk Anda bisa mengambil rumah secara KPR di tahun 2025 ini. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Nah, jadi yang pertama adalah seperti biasa, siapkan dana darurat Anda. Paling tidak 6 bulan dari cicilan ditambahkan beban hidup Anda setiap bulannya. Jadi pengeluaran bulanan Anda misalnya kurang lebih 2 juta per bulan atau 3 juta per bulan, ditambahkan angsurannya misalnya 1,5 juta, berarti kurang lebih Anda tiap bulannya itu harus menyiapkan 4,5 juta dikalikan 6. Kenapa kok dikalikan 6 bulan bukan 3 bulan? Karena di masa-masa sekarang ini itu banyak sekali ketidakpastian. Bisa aja mungkin di tengah jalan Anda terkena PHK. Nah, dengan 6 bulan Anda punya dana darurat, paling tidak the worst case misalnya Anda terkena PHK, Anda masih bisa ada waktu untuk mencari pekerjaan yang lain. Karena sekarang ini waktu orang berpindah kerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain itu butuh waktu lebih dari 3 bulan. Jadi makanya saya bilang kepada Anda minimal harus siapkan 6 bulan pengeluaran dan cicilan Anda. Nah, yang kedua, sebelum Anda mengambil rumah secara KPR, pastikan Anda tahu semua bunga dari KPR itu dari tahun ke tahunnya sampai dengan Anda lunas. Karena seringkali banyak orang itu hanya tahu bunga KPR di tahun pertama. Memang murah kadang, 2-3% di tahun pertama. Tetapi yang orang sering melupakan adalah bunga di tahun-tahun berikutnya. Banyak dari klien itu kadang, atau banyak dari orang itu kadang kaget pada waktu menginjak KPR tahun kedua, ketiga, dan keempat, dan sebagainya. Karena mereka merasa bahwa cicilannya naik secara signifikan. Dan yang membuat mereka tidak siap secara finansial. Jadi Anda harus memastikan pada waktu sebelum Anda mengambil KPR, pastikan Anda tahu berapa cicilan Anda tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Dan juga pastikan kepada bank apakah mereka punya program lain atau program tambahan pada waktu berjalan, pada waktu bunga Anda sudah naik. Mereka punya program mitigasi di mana Anda bisa mendapatkan penurunan bunga dengan program tertentu. Biasanya tiap bank itu punya program tersebut. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah ini yang paling sering dilupakan orang. Orang tidak pernah menanyakan berapa penalti dari pelunasan sebagian atau pelunasan keseluruhan dari hutang Anda. Mengapa kok yang ketiga ini yang saya bilang termasuk paling penting? Jadi ada bank yang memberikan penalti yang begitu tinggi, tetapi ada bank yang penaltinya cukup masuk akal. Nah, kalau Anda mengambil KPR dengan penalti yang cukup tinggi, repotnya adalah pada waktu bunga itu naik, bunga KPR itu naik, Anda mau take over ke bank lain, itu Anda akan butuh bayar penalti yang cukup besar. Dan ini membuat Anda akhirnya tidak bisa take over ke bank lain. Jadi pastikan bahwa penaltinya adalah masuk akal. Penalti yang masuk akal itu berkisar antara 4-5%, itu yang masuk akal. Jadi kalau misalnya Anda punya hutang 300 juta, Anda mau pelunasan sebagian katakanlah 100 juta, maka Anda akan dikenakan denda kurang lebih 5%. Itu masuk akal. Tetapi kalau lebih dari itu agak sedikit kemahalan. Nah, kenapa kok saya bilang begini? Jadi ini penting di dalam strategi Anda. Jadi kalau Anda mau aman di dalam
pengambilan KPR di tahun 2025 ini, Anda pastikan Anda bisa pelunasan sebagian dari waktu ke waktu. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena mungkin pada waktu Anda kerja, pada saat tertentu mungkin Anda dapat komisi yang cukup besar. Misalnya pekerjaan Anda sales. Atau Anda mendapatkan bonus dari perusahaan. Nah, bonus atau komisi itu jangan Anda pakai untuk konsumsi. Sebisa mungkin lunasi sebagian dari pokok hutang Anda. Sehingga akhirnya pokok hutang Anda turun dengan lebih cepat. Sehingga akhirnya pada waktu Anda mengambil KPR 10-15 tahun, itu dapat diperpendek menjadi hanya katakanlah 8-10 tahun. Dan itu juga aman buat Anda di masa-masa yang katanya orang ekonomi lagi susah. Nah, semoga 3 hal ini dapat membuat Anda mengambil KPR secara aman.